sini. Ini adalah WD My Passport yang udah kita gunakan dari tahun 2018. Ya udah kira-kira 4 tahunan lah kita pakai hard disk eksternal ini 1 TB. Dan biasa kita gunakan untuk menyimpan data-data. Sedikit cerita, ini adalah hard disk eksternal punya editor kita yang udah sering banget kita pakai untuk pindah-pindah data dan untuk nyimpen data juga. Jadi di video ini kita akan sharing pengalaman kita menggunakan WD My Passport ini. Dan disclaimer kalau kita nggak disponsori sama WD ataupun dikirim barangnya dari WD, tapi emang kita beli pakai duit sendiri ini dulu. Tapi seperti biasa, jangan lupa support dulu Gonamtek dengan cara apa? Subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan upload terbaru dari Gonamtek. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, follow kami at Gonamtek. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya hard disk WD My Passport yang gua pegang ini adalah seri lama yang dikeluarkan oleh WD. Dimana sebenarnya WD ini udah ngeluarin seri baru pembaruan dari hard disk ini, yaitu My Passport keluaran terbaru dengan dukungan sampai dengan USB 3.2 Gen 1, tapi bukan yang ini ya. Walaupun ini baru, keduanya masih sama-sama support di USB 3.0. Ya, kita nggak fokus di sini, tapi kita fokus yang ini, yang udah lama kita pakai. Secara estetik dan model, menurut gua sih ya, masih lebih kece seri barunya daripada seri yang ini. Yang mana kalau seri barunya ada garis-garis miringnya, tapi kalau yang seri lama ini kayak SpongeBob gitu loh, pakai celana. Nah, berbicara masalah spek untuk transfer speed, gua di sini menggunakan USB 3.2 Gen 1 yang ada di motherboard. Ya karena HDD ini hanya support USB 3.0, maka speed yang dihasilkan juga ala-ala USB 3.0. Di mana read-nya berada di 90 sampai dengan 100 MB per detik, dan untuk kecepatan write-nya ada di 90 MB per detik. Dan kalau kalian menggunakan port USB yang lebih lawas yaitu USB 2.0, WD My Passport ini masih bisa mendapatkan speed yang nggak bisa dibilang kencang juga, tapi lumayan lah, berada di sekitar 40 MB per detik untuk read dan 30 MB per detik untuk write. Nah, lanjut ke secara fisik ya. Di sini port-portnya itu seperti yang gua udah sebutkan sebelumnya. Kalau hard disk ini menggunakan USB 3.0 dengan interface USB Micro B Super Speed. Kalian juga bisa koneksikan hard disk ini ke HP Android kalian, jadi kalian nggak usah capek-capek colok laptop kalau mau backup foto-foto dan data-data dari HP ke hard disk. Kalian tinggal cari OTG dan colok. Kalian bisa langsung pindahin data-data kalian dari HP ke hard disk ini. Jadi bisa banget membantu kalian yang storage HP-nya udah mau penuh. Lanjut kita ke build quality dari hard disk ini. Plastik. Untuk build quality menggunakan plastik, cuma emang saat pembelian biasanya udah dapat bonus pouch-nya. Jadi biar kalian itu bisa bawa-bawa ini hard disk dan merasa lebih aman aja kalau pakai ini, biar lebih tahan banting lah. Dan juga biar si hard disk ini nggak banyak lecet-lecetnya. Nah, untuk harga yang ditawarkan, hard disk WD My Passport jenis ini bisa kalian temukan di harga sekitar 500 ribuan sampai dengan 600 ribuan untuk varian 1 TB-nya, dan untuk varian 2 TB ada di 900 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Kalau dulu harga beli hard disk ini tahun 2018 sih harganya sekitar berapa, Bang? 700 ya? 700 ribu, lebih dikit. Dan kalau kalian nyari seri barunya yang ini, sebenarnya harganya juga nggak begitu jauh, cuma agak sedikit lebih mahal daripada yang ini. Ya sekitaran 600 sampai 700 ribuan lah. Nah, untuk pengalaman pemakaian selama ini yang gue suka sebenarnya ini bisa dibilang awet kali ya, karena udah kita gunakan sampai dengan 4 tahun. Ya, dengan garansi 3 tahun. Jadi ya udah ngabisin masa garansinya dan udah lebih 1 tahun dan masih aman. Dan selanjutnya yang gua kurang suka ada di desainnya ya, tapi harusnya nggak kehitung juga. Dan juga ada pada interface-nya yang masih menggunakan USB 3.0. Ya sebenarnya sih masih bisa diwajarin karena emang ini juga harusnya masuk kategori barang yang agak lawas.
Dan mungkin tahun 2018 USB 3.0 udah masuk teknologi yang bagus kali ya kali. Setelah menggunakan harddisk My Passport ini, harusnya aman lah kalau gue bilang ini harddisk recommended untuk kalian beli. Apalagi ini kapasitasnya lumayan gede. Dan juga ini bisa digunakan untuk backup data-data kalian, entah itu dari PC, dari laptop, atau dari HP. Tapi sebenarnya karena melihat WD ini ngeluarin seri baru yang seperti ini, ya karena ada seri baru jelas kalau pilihannya ada antara keduanya, gue akan lebih rekomendasikan ambil yang seri barunya jelas. Karena ini sebenarnya bentuknya lebih compact, lebih simple, dan modelnya juga gue lebih suka. Ya itu dia review singkat kita tentang harddisk My Passport dari WD. Dan ini nggak disponsori ya, walaupun gue merekomendasikan tapi gue nggak disponsori. Jadi mungkin WD kalau mau kedepannya mensponsori, bolehlah sponsori Gunam Tech. Tapi sebenarnya kalau kalian punya dana untuk beli SSD eksternal, ya gue akan lebih rekomendasikan kalian untuk ambil SSD eksternal. Tapi ya itu harganya mahal dan kapasitasnya nggak segede harddisk. Tapi ya it's okay lah, itu tergantung kebutuhan kalian. Ya itu dia review kita tentang harddisk WD My Passport. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like. Kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.